wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya sangat inginkan merubah ilmunya, yakni pengasuh pondok pesantren As-Sunniyah Kencong, Kiai Haji Ahmad Zadid Jauhari sekaligus keluarganya. Yang saya hormati dan yang saya inginkan merubah ilmunya, yakni pengasuh pondok pesantren As-Sunniyah Bapal Mata Al-Ustaz Ahmad Fauzan. Dan yang saya hormati dan yang saya sangat inginkan merubah ilmunya, yakni Ustazah, Bapak, Ibu yang mengajar di pondok pesantren As-Sunniyah Bapal Mata ini, dan teman-teman senasib seperjuangan dalam menuntut ilmu di pondok pesantren As-Sunniyah Bapal Mata tercinta ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada sang kekasih sejati Allah. Beliaulah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, dan penutup para Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhati suci, yang tiada noda dan kesalahan sedikit pun. Kepada keluarganya, sahabat, dan umatnya yang hati mulia. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membahas isi teks pidato singkat saya yang bertemakan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ayat tadi memerintahkan kita supaya senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bayangkan teman-teman, saat ibu hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita. Dan ketika waktu melahirkan, maka pilihannya adalah nyawa. Begitu pula saat kita lahir di dunia ini, kedua orang tua kita mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya, yang sampai saat ini kasih sayangnya tiada batas. Subhanallah, begitu besar jasa kedua orang tua kita. Teman-teman yang berbahagia, Allah menjelaskan kepada kita mengapa seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan ketika tiba waktu melahirkan, maka keluhannya adalah nyawa. Banyak ibu-ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan seorang anak. Maka Rasulullah mengatakan bahwa seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan seorang anak adalah syahid dan dijamin masuk surga bila beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, mungkin kita tidak tahu betapa sakitnya sosok ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita dengan taruhan nyawa, menyusui kita selama 2 tahun, mendidik kita, merawat kita, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ibu, engkau adalah wanita terhebat. Engkau dapat menahan rasa sakit yang
yang engkau dapatkan ketika melahirkan kami. Dan ketika engkau melahirkan kami, engkau tersenyum seolah-olah tidak ada kesakitan yang engkau dapat ketika melahirkan kami. Ibu, mungkin di saat ini kami belum bisa membanggakan Ibu. Kami hanya menjadi beban untukmu. Mungkin bagimu kami adalah anugerah terindah yang engkau dapatkan. Tapi bagi kami adalah beban untukmu. Kami hanya meminta ini, meminta itu, dan tidak tahu betapa lelahnya engkau. Ibu, kami janji di saat kami sukses nanti, kami janji akan membanggakanmu, Bu. Ya Allah, jikalau engkau mengabulkan doa kami hanya meminta satu hajat, ya Allah. Kami hanya meminta, masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surgamu. Umumnya, taat kepada orang tua adalah usaha untuk tidak menyakiti hatinya sedikit pun. Dan jangan sekali-sekali mengatakan perkataan ah. Perkataan ah adalah bentuk perkataan yang berisi penolakan dengan kehendak orang tua. Tindakan yang terpuji dan merupakan bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Telah datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang patut memperoleh kehormatan bagiku wahai Nabi? Nabi menjawab, ummuka. Lalu siapa lagi wahai Nabi? Nabi menjawab, ummuka. Dan yang ketiga kalinya sahabat itu masih bertanya, lalu siapa lagi wahai Nabi? Nabi menjawab, ummuka atau ibumu. Lagi-lagi sahabat itu terus bertanya, lalu siapa lagi wahai Nabi? Nabi menjawab, abuka, ayahmu. Hadis di atas jelas bagi kita bahwa derajat ibu lebih tinggi dibandingkan derajat ayah. Ibu adalah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita dengan taruhan nyawa, mendidik kita dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Maka sudah sepantasnya Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kita sebagai generasi soleh dan soleha, ayo kita berbakti kepada kedua orang tua kita dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Ayo teman-teman, sejenak kita mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qini zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku semasa kecil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum saya tutup pidato ini, boleh tidak saya pantun? Makan tomat, minumnya es kelapa. Gimana satu keluarga harus hormat kepada kedua orang tua. Itu jalan menuju surga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tingkah laku yang kurang sopan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup pidatonya dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidu wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya?